Setiap anak memiliki potensi, dan pendidikan merupakan kunci yang membuka pintu menuju masa depan. Perjalanan itu dimulai dari sekolah dasar. Lebih dari sekedar tempat belajar, ini adalah panggung pertama bagi anak-anak untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka dan mengenali diri mereka sendiri. Disinilah rasa ingin tahu ditanam, minat mulai bersemi, dan menemukan jalannya untuk berkembang. Menjadi modal berharga untuk mengarungi masa depan yang penuh harapan. Tetapi, tak semua anak memulai dari tempat yang sama. Satu dunia, dua realita. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2023 menunjukkan bahwasannya perbedaan tingkat pendidikan masih cukup tinggi antara masyarakat kota dan desa. Penduduk desa yang hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD mencapai 31,13%, sedangkan di perkotaan didominasi lulusan sudah berada pada tingkat SMA sebesar 35,95%. Nyaman sih, soalnya di sini perpustakaannya juga udah cukup bagus, udah baik. Di lab juga udah bagus juga. Ruang komputer terpenuhi di sini, semuanya terpenuhi. Ikut ekskul pramuka, paskibra, sama dulu ada pencak silat, paduan suara, masih banyak lagi, semuanya ngikut. Kegiatan pramuka, karena di waktu latihan itu menjadi tempat kebersamaan, waktu lomba harus kerja sama, kompak semuanya. Alhamdulillah di sekolah kami sangat mendukung sekali fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, baik dari komputer, internet itu sangat mendukung gitu ya, Infokus, sehingga bahkan sumber belajar lainnya seperti perpustakaan ini satu-satunya sumber belajar yang bisa membantu anak-anak gitu. Ketika anak-anak ada permasalahan kasus, kita ajak ke sini nih, ke perpustakaan untuk menggali informasi seperti itu. Perpustakaan kan jantungnya sekolah ya, tempat belajarnya anak-anak. Jadi perpustakaan tidak semata-mata hanya tempat untuk menaruh buku, tidak semata-mata hanya proses untuk membaca, tapi perpustakaan sebagai pusatnya kegiatan sekolah. Alhamdulillah sih ya, dengan adanya bantuan BOS dan BOP, kami merasa terbantu. Kegiatan-kegiatan non-akademik berjalan dengan ada dana tersebut. Anak-anak juga merasa gratis, ya kan. Kalau untuk kami itu setahun sekitar 1 ya, untuk BOS dan BOP itu 1 miliar itu ya, dimana diterima setiap 3 bulan sekali pencairannya.
Di pinggir kota, tersembunyi di antara hiruk-pikuk pembangunan, berdiri sekolah dengan bangunan yang sederhana, dengan fasilitas yang terbatas. Suka, sekolah di sini nyaman, gurunya juga baik-baik, temennya juga baik-baik. Bagus, bangkunya juga nyaman, masih bisa banyak yang didudukin. Pernah karena waktu itu ada hujan gede terus banjir. Mempunyai fasilitas 5 ruang kelas, kemudian 1 kantor ya yang ditempati kepala sekolah, guru-guru, staf, semuanya ada di situ. Kemudian ada 1 lapangan ya, lapangan, kemudian kamar mandi 1 yang bisa kita gunakan, selainnya rusak berat. Itu Kak. Prioritas utama kita dalam dana BOS ini, Badan Bantuan Operasional Sekolah ini, pertama kita alokasikan untuk peningkatan pendidikan seperti pengadaan buku paket ya, buku literasi, kemudian untuk sarana dan prasarana, perbaikan kelas ini udah diperbaiki Kak. Sekat-sekat kelasnya itu udah diperbaiki, tadinya udah bolong-bolong. Nominalnya ini cuma contoh ya Kak ya, contohnya ini dalam 1 tahun nominal 200 juta contoh. Nah 200 juta ini kita bagi 4 triwulan gitu, 4 triwulan, jadi 1 triwulannya itu berapa yang bisa kita pakai gitu kan. Kemudian di situ juga ada belanja modal yang harus kita penuhi seperti buku-buku untuk menunjang pendidikan ya, buku literasi seperti itu. Itu ada di dana BOS itu. Ada literasi itu seperti pembiasaan. Jadi di pojok sini tuh ada pojok baca sebetulnya. Ada, kita dengan keterbatasan fasilitas kita kan sebagai guru harus berinovasi, harus bisa menggunakan fasilitas yang seadanya yang ada di sekolahan kita. Kalau ada pembelajaran yang mencakup tumbuhan, kita langsung terjun ke lapangan, kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, menggunakan lingkungan belajar kita. Contohnya kayak tumbuh-tumbuhan, kita langsung anak-anak terjun langsung melihat, kan kayak di sini kan daerahnya persawahan. Jadi kita memanfaat lingkungan yang ada aja. Ya, kalau secara cukup ya kita belum cukup kan dibandingkan sekolah-sekolahan yang di kota kan. Ya karena emang tanahnya sengketa itu ya. Sebenarnya kalau masalah dampak ya pasti ada kayak, cuman nggak terlalu signifikan karena kita kan emang sekolah negeri kan, ya kan, otomatis sebagai tanggung jawab pemerintah, bukan sekolah-sekolah swasta yang harus emang mereka yang memikirkan. Kalau kita kan maksudnya sekolahan pemerintah, mungkin kalau nanti ada dampaknya juga kita pasti minta bantuan sama pemerintah setempatnya juga. Ya, lingkungan anak pada dasarnya perkembangan kompetensi anak ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tidak hanya lingkungan sekolah, tapi juga terutama dari awal itu lingkungan keluarga.
gitu ya. Jadi mulai dari lingkungan terkecil yang berinteraksi dengan anak di keluarga, kemudian ketika mereka sudah masuk ke dunia sekolah, maka sekolah pun menjadi lingkungan yang akan memberikan dampak atau memberikan pengaruh pada perkembangan anak. Dan tidak bisa hanya satu aja, karena sekolah di sini maka seluruh anak akan menjadi seperti A gitu misalnya. Sedangkan ketika sekolah di B, lingkungannya seperti ini, anak akan otomatis akan menjadi seperti B gitu. Tidak 100% akan demikian, karena balik lagi ketika sekolah ia menjadi salah satu hal yang mempengaruhi, tapi juga ada interaksi antara anak dengan lingkungan sekolahnya, interaksi anak dengan orang tua di rumahnya, dengan keluarganya, dan interaksi antara keluarga di rumah dengan sekolahnya dan juga lingkungan di sekitar mereka, itu semua akan berpengaruh gitu. Jadi tidak bisa rumusnya nggak A sama dengan A, itu tuh nggak langsung seperti itu. Di balik senyum polos itu ada potensi yang tak ternilai. Banyak orang berpikir kesuksesan lahir dari tempat yang mewah, padahal beberapa tokoh besar seperti Soeharto, B.J. Habibie, Jokowi, Deddy Mulyadi, dan lainnya, mereka justru memulai langkahnya dari sekolah sederhana. Karena bukan kondisi serba cukup yang melahirkan pemimpin hebat, tetapi keberanian dalam